5 amalan yang bisa melunasi utang. Sahabatku, pernahkah kita merasa hidup terasa sempit karena utang? Setiap bangun tidur yang teringat pertama kali bukan rencana masa depan, tapi tagihan yang belum terbayar. Hati gelisah, pikiran penuh, bahkan ibadah pun terasa kurang khusyuk. Kalau teman-teman sedang berada di fase itu, tenang, kalian tidak sendiri. Di video ini, kita akan membahas 5 amalan yang insya Allah bisa menjadi jalan untuk melunasi utang, bukan sekadar teori, tapi amalan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta sudah diamalkan oleh banyak orang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan pembahasannya. Amalan 1. Meluruskan niat dan tekad untuk melunasi utang. Amalan pertama sering dianggap sepele, tapi justru inilah fondasinya, niat yang benar dan tekad yang sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang berutang dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan menolongnya. Namun sebaliknya, jika niatnya tidak baik, maka Allah pun bisa mencabut keberkahan. Artinya apa? Utang bukan hanya soal uang, tapi soal amanah. Coba tanyakan ke diri kita, apakah saya benar-benar berniat melunasi? Atau selama ini hanya berharap ada keajaiban tanpa usaha? Mulai hari ini, niatkan dalam hati. Ya Allah, aku berutang karena kebutuhan. Aku bertekad melunasinya dengan cara yang Engkau ridhoi. Amalan 2. Memperbanyak istighfar. Amalan kedua adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa istighfar? Karena dosa bisa menjadi penghalang rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa dengan istighfar, dosa diampuni, rezeki dilapangkan, harta dan anak ditambahkan. Banyak orang tidak sadar, mungkin utangnya bukan karena kurang pintar, tapi karena rezekinya tertutup oleh dosa yang terus diulang. Mulai sekarang, biasakan istighfar. Setelah salat, saat di perjalanan, saat hati gelisah memikirkan utang. Targetkan minimal 100 kali istighfar setiap hari. Bukan sekadar di lisan, tapi hadirkan rasa butuh dan penyesalan di hati. Amalan 3. Doa khusus pelunas utang. Amalan ketiga adalah doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini sangat terkenal sebagai doa pelunas utang. Allahumma inni auzubika minal hammi wal hasan, wa auzubika minal ajzi wal kasal, wa auzubika minal jubni wal bukhal, wa auzubika min gulabatid daini wa kahrir rijal. Doa ini mencakup hati yang gelisah, mental yang lemah, utang yang menekan. Bacalah doa ini setiap selesai salat, terutama setelah subuh dan isya. Amalan 4. Sedekah di saat sempit. Ini amalan yang sering terasa berat, sedekah saat kita sedang kekurangan. Logikanya mungkin berkata, uang saja kurang, kok malah disedekahkan. Tapi logika langit berkata sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah adalah bukti tawakal. Bukti bahwa kita percaya Allah lah pemberi rezeki, bukan angka di rekening. Tidak harus besar, 1.000 rupiah. Memberi makan orang, membantu dengan tenaga dan senyum. Niatkan, ya Allah, aku sedekah ini agar Engkau lapangkan rezekiku dan lunaskan utangku. Amalan 5. Salat malam dan tawakal total. Amalan kelima adalah salat malam, walau hanya 2 rakaat. Di sepertiga malam, saat dunia terlelap, doa-doa lebih mudah diijabah. Tidak perlu panjang, bangun, wudu, salat 2 rakaat,
Curahkan semua keluh kesah pada Allah. Katakan dengan jujur, "Ya Allah, aku lemah. Aku tidak tahu jalan keluar selain Engkau." Lalu setelah berdoa, tawakal dan ikhtiar. Atur keuangan, kurangi gaya hidup, cari peluang halal. Ingat, doa tanpa usaha adalah angan-angan. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Utang bukan akhir segalanya. Selama kita hidup, pintu pertolongan Allah selalu terbuka. Ringkasannya, luruskan niat, perbanyak istighfar, amalkan doa pelunas utang, bersedekah walau sedikit, bangun malam dan bertawakal. Tidak harus sempurna, yang penting konsisten. Tulis di komentar, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halal dan lunaskan semua utangku." Semoga Allah mudahkan langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.